Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh dianugerahkan kembali hari ini. Mari kita mengucap syukur kepadanya. Dan hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan dan akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, menolong kami, memberikan roh hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Dan tolonglah kami dapat melakukannya dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Dan hamba-Mu serahkan pada saat ini, biarlah menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini melalui pembacaan Alkitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18 yang di bawah perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Shalom, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini melalui kitab Amsal memberikan suatu nasihat, didikan, ajaran kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan kita umat Tuhan pada masa kini dan pada masa waktu ke waktu. Saudaraku, perikop firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat yang berarti kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan kepandaian itu berasal dari Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mencari hikmat akan memperoleh kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Hikmat mengundang orang yang tak berpengalaman, dan hikmat kebodohan juga mengundang orang yang tidak berpengalaman. Kita bisa baca pada ayatnya yang keempat. Namun tujuan, sambutan, hasilnya berbeda. Ketika orang menerima akan undangan hikmat, menyambutnya, maka manusia akan memiliki pengertian, memperoleh kebijaksanaan, bahkan hidup. Pada ayatnya yang
keenam, sebaliknya ketika orang menyambut undangan kebodohan adalah memiliki atau ia akan mengabaikan hikmat Allah dan tidak mau memperoleh hidup, bahkan membawa pada maut, pada ayatnya yang ke-18. Jadi undangan hikmat adalah yang disambut, dicari dan diterima dan dimiliki bagi orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan dan yang mau mengenal Allah dan kehendak-Nya, yang mau bertumbuh dalam kehidupan kerohanian, yang mau ditegur, dididik, diarahkan dalam kehendak Allah, sehingga ia semakin dalam pengertian dan pengetahuan di dalam kehendak Allah dan memperoleh hidup. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebaliknya, ketika orang tidak ingin di dalam hidup takut akan Tuhan, mengabaikan hikmat Tuhan, menolak ajaran, teguran, didikan yang baik dan benar dalam kehendak Tuhan dan tidak mau bertumbuh dalam kehidupan kerohanian, serta melakukan dosa, bahkan akan berujung kepada maut. Ayat 16 hingga 18. Maka undangan kebodohanlah yang disambut dan diterimanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang berasal dari Allah yang disambut, diterima dan dilakukan sangat penting dalam kehidupan umat Allah. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak, apa yang ingin kita pilih? Apakah undangan hikmat atau undangan kebodohan? Tentunya bagi umat Tuhan yang ingin hidup takut akan Tuhan, ingin bertumbuh dalam kehidupan kerohanian, dalam iman, percaya kepada Tuhan, ingin memiliki hidup dalam kebijaksanaan, di dalam kehendak Tuhan, tentu akan menerima undangan hikmat. Karena itu, demikian juga dalam mengambil keputusan dan tindakan akan disertai dalam kebijaksanaan dan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dibimbing dituntun oleh kuasa Tuhan dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka undangan hikmatlah yang akan disambut, diterima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu berbeda dengan undangan kebodohan yang tidak mau diajar, dibimbing dan diarahkan dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran, di dalam hal yang baik, di dalam kehendak Tuhan, dan hidup tidak berkenan bagi Tuhan, dan tentunya akan mengarahkan kepada dosa dan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena itu tentu kita akan memilih hikmat, bukan undangan kebodohan. Firman Tuhan membimbing kita untuk mengambil pilihan, yaitu undangan hikmat, sehingga kita akan hidup dan beroleh kebijaksanaan dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Salam. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah menerima, menyambut firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mencari hikmat dan mendapatkannya, karena itu berasal daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami dibimbing, diarahkan, dididik oleh kehendak Tuhan untuk segala hal yang baik dan yang berkenan. Kami juga mengucap syukur karena kuasa Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami ya Tuhan. Karena itu hadirlah
dan selalu bekerja dan berkaryalah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman-Mu, dan kami kembali menyerahkan hidup dan kehidupan kami, jemaat Tuhan di mana saja kami berada. Biarlah kasih, penyertaan lawatan Tuhan menjaga dan memelihara kami. Kami perlu diberikan berkat kesehatan. Ketika ada yang mengalami sakit, biarlah Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan. Ketika yang mengalami beban, pergumulan dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, kuatkan, dan teguhkan. Dan biarlah boleh berkemenangan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, aktivitas, kegiatan kami hari tiap hari. Dan sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami dimampukan dengan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, bahkan keberhasilan. Dan biarlah apa yang kami boleh kerjakan, biarlah boleh memuliakan nama-Mu dan berlimpah-limpah berkat, baik boleh dinikmati dalam kehidupan keluarga dan juga pribadi, serta boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di Jemaat Hobara Kunut. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu di Hobara Kunut. Biarlah aktivitas, kehidupan, pekerjaan mereka selalu dalam penyertaan berkat Tuhan. Sehingga melalui kehidupan yang diberkati, mereka boleh sentiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan dalam lawatan Tuhan, kehidupan mereka boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanan gereja-Mu yang ada di Jemaat Hobara Kunut. Biarlah Tuhan memberkati jemaat di Kunut. Biarlah berkati para pelayan pekerja Tuhan, pendeta, penatua dan diakon, dan setiap jemaat yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah, dialah tambah karunia dalam kehidupan mereka dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan penyertaan dan kuasa dalam pimpinan Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bawa doa dan seruan ini, dan kami satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.